Saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester anggaran mata kuliah budgeting. Untuk soal yang pertama, itu kita menyusun anggaran penjualan setiap bulan pada 3 bulan tahun pertama. Pertama, kita akan mencari penjualan barang jadi per unit, terus harga jual, dan penjualan barang untuk setiap produk. Pada sepatu laki-laki, penjualannya itu pada tahun 2012 20.000. 20.000 ini didapat dari penjualan tahun 2012 jumlah unit yang terjual untuk sepatu laki-laki. 120 itu didapat dari 100% dari modal yang telah diproduksi. 20% itu didapat dari kenaikan penjualan untuk tiap produk itu sebesar 20%. Hasilnya 24.000 unit. Selanjutnya bulan Januari itu 24.000 dikali 10%. 24.000 ini dapat dari penjualan tahun 2012. 24.000. 10% ini didapat dari penjualan pada bulan Januari untuk kedua produk pada tahun 2013. Jadi hasilnya 2.400. Pada bulan Februari itu 24.000 dikali 5%. 5% ini sama halnya dengan pada bulan Januari, itu dapat dari penjualan bulan Februari untuk kedua produk tahun 2013. Hasilnya 1.200. Pada bulan Maret itu 24.000 dikali 15%. 15% ini juga didapat dari penjualan pada kedua produk itu pada tahun 2013. Jadi hasilnya 3.600 unit. Harga jual tahun 2013-nya itu 18.000 dikali 120%. 18.000 ini didapat dari harga jual sepatu laki-laki pada tahun 2012. Jadi hasilnya 21.600. Untuk sepatu perempuan sama halnya dengan sepatu laki-laki, penjualan pada tahun 2012 itu 2.000. 2.000 ini didapat dari data penjualan aktual tahun 2012, jumlah unit yang terjual pada sepatu perempuan. Itu jadi hasilnya 2.400 unit. Selanjutnya bulan Januari itu sama halnya dengan yang di atas. Itu 10%, 15%, 5% dan 15% itu dapat dari penjualan untuk kedua produk pada tahun 2013. Jadi hasilnya 240, 120, 360 unit. Harga jual tahun 2013-nya itu 250.000 dikali 120%. 250.000 ini didapat dari data penjualan aktual tahun 2012. Harga jual dari sepatu perempuan itu 250.000. Jadi hasilnya 300.000. Selanjutnya kita masukkan pada tabel ini anggaran. Penjualan barang 51.840.000 itu dapat dari penjualan barang jadi atau unit 2.400 dikali 21.600. Jadi hasilnya 51.840.000. Pada sepatu perempuan sama halnya dengan sepatu laki-laki. Itu 72 juta itu dapat dari 240 dikali 300.000. Jadi hasilnya 72 juta. Jadi total penjualan barangnya itu 123.840.000. 123.840.000 itu dapat dari penjumlahan antara jumlah sepatu laki-laki dan sepatu perempuan. 51.840 ditambah 51.840 ditambah 72 juta. Di hasilnya 23.840. Begitupun seterusnya. Jadi total penjualan 3 bulan adalah 371.520.000. Selanjutnya jawaban soal nomor 2
itu kita akan menggunakan metode trend moment. Nah, pertama kita buat dulu tabelnya, tabel seperti ini. Tahun Y, X, XY, X pangkat 2. Tahun dan Y itu sudah tercantum dalam soal. X ini adalah X adalah tahun ke. Terus XY dan X pangkat 2. Di sini pada tahun 2010 X-nya adalah 0. X-nya 0. XY ini dapat dari 0 dikali 240, jadi 0. X pangkat 2 itu didapat, 0 ini didapat dari 0 pangkat 2, jadi hasilnya 0. Pada tahun 2011 Y-nya 250, X-nya 1 tahun pertama. X-nya 250 ini dapat dari 250 1 dikali 250, jadi hasilnya 250. X-nya, X pangkat 2 nya 1, jadi dapat dari 1X di pangkat 2, jadi hasilnya 1. Begitupun seterusnya. Sigmanya jumlahnya itu adalah 1695, X-nya 15, X-nya 4550, X pangkat 2 nya 55. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus ini. Sigma Y itu NA plus B sigma X. Kita masukkan 1695 sama dengan 6A ditambah B 15. Selanjutnya sigma XY sama dengan A sigma X plus B sigma X pangkat 2. Kita masukkan angkanya 4550 sama dengan A 15 ditambah B 55. Terus kita akan menggunakan metode eliminasi untuk menentukan nilai A dan B nya. Ini kita akan menentukan nilai A dan B. Kita masukkan dari rumus tadi. Di sini saya dikalikan 2,5 dan kali 1. Jadi titik temu 15A dan 15A. Jadi hasil yang dapat adalah B sama dengan 17,8571. Itu dapat dari 312,5 dibagi negatif 312,5 dibagi negatif 17,5. Ini hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai A-nya. Seperti ini. Hasilnya 237,86. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y sama dengan rumusnya Y sama dengan A plus B X. Y-nya 237,86 ditambah 17,8571 dikali 6. Jadi hasil yang didapat 345. Jadi penjualan tahun 2009 itu dianggarkan sekitar 345 unit. Selanjutnya nomor 3. Soalnya kita akan mencari anggaran pemakaian bahan baku pada bulan Juli 2008. Pertama kita cari dulu jumlah produksi periode Juli 2008. Penjualannya itu 200.000. Itu sudah ada dari soal. Persediaan barang per 31 Juli 10.000 ditambah jadi 210.000. Persediaan barang per 1 Juli itu 20.000. Jadi kebutuhan 210.000
dikurang 20.000, hasilnya 190.000. Jadi jumlah produksi periode Juli 2008 itu adalah 190.000. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kebutuhan bahan bakunya. Jumlah barang yang akan diproduksinya 190.000, atau jumlah barang produksinya nih dapat dari yang di atas tadi. Jumlah standar kebutuhan bahan baku per unit itu 4, itu dapat dari soal 4 sur. Di 190.000 dikali 4 itu hasilnya 760.000. Jadi jumlah kebutuhan bahan bakunya itu 760.000. Di sini anggaran pemakaian bahan baku perkiraan tahun Agustus 2008, perbahannya 1, kebutuhan per unitnya 760.000, harganya 2.000. 2.000 ini adalah perkiraannya. Jumlahnya 1.520.000.000 itu dapat dari 760.000 dikali harga 2.000. Jadi hasilnya ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 4. Soal nomor 4, PT Cahya Lestari memproduksi dan menjual tas untuk raket tenis. Di sini cari yang cari adalah anggaran produksi PT Cahya Lestari untuk bulan Januari sampai April. Apabila persediaan di akhir Desember 2008 sebesar 1.200 dan di awal bulan Mei itu 1.000. Pertama, kita buat dulu tabel anggarannya. Sini keterangannya penjualan, persediaan akhir, jumlah, persediaan awal, dan produksi. Bulannya sesuai 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April. Dan ini totalnya. Selanjutnya kita masukkan penjualan yang sudah ada di soal 4.800, itu dari soal Januari 4.800, 4.200, 4.200, dan 3.000 itu dari soal. Totalnya 16.200. Persediaan akhirnya itu pada awal bulan Mei itu sebesar 1.000. Kita masukkan 1.000 pada bulan April. Jadi totalnya di sini kita masukkan 1.000. Jadi hasilnya 16.200 ditambah 1.000 itu hasilnya 17.200. Selanjutnya kita masukin persediaan awalnya 1.200 totalnya kita masukin. Selanjutnya kita jumlahkan, kita totalkan total produksinya 16.000. Langkah selanjutnya kita akan mencari jumlah pada bulan April. 4.000 ini didapat dari 16.000 dibagi 4. 4 itu jumlah bulan. Di sini ada 4, Januari, Februari, Maret, April, 4. Jadi 16.000 dibagi 4, jadi hasilnya 4.000. Selanjutnya masukkan 4.000 setiap bulan. 4.000 ini didapat dari jumlah antara 3.000 ditambah 1.000, jadi 4.000. Di sini kenapa kosong? Itu didapat kenapa kosong? Itu dapat dari 4.000 dikurang 4.000, jadi hasilnya 0. Jadi saya nggak tulis di sini 0. Ini 0. Selanjutnya
pada bulan Maret. Ini kosong. Ini persediaan awal ini pada bulan April itu kosong. Kita naikkan ke persediaan akhir pada bulan Maret, kosong juga. Jadi kita turunkan 4.200. 200 ini dapat dari 4.200 dikurang 4.000. Jadi hasilnya 200. Selanjutnya selanjutnya juga begitu. 200 kita menaikkan pada persediaan akhir pada bulan Februari. Ini tambah ini 4.200 tambah 200 4.400. 400 didapat dari 4.400 dikurang 4.000, jadi hasilnya 400. Begitu pula selanjutnya. Seterusnya. Jadi PT Cahya Lestari akan memproduksi sebanyak 4.000 unit setiap bulannya pada 4 bulan pertama tahun 2009. Selanjutnya yang nomor 5. PT Berkah Abdi Jaya hendak menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Jadi kita buat dulu tabelnya. PT Berkah Abdi Jaya anggaran tenaga kerja langsung periode Januari 2008. Di sini ada 2 departemen penjahitan dan departemen pengemasan. Pada departemen penjahitan, kita akan mencari jumlah produksi itu 2.300 didapat dari jumlah barang yang akan diproduksi pada soal. Didapat dari soalnya. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung itu 0,1. Ketentuan. Jumlah jam tenaga kerja langsung 230. Upah per jamnya 6.000. 6.000 dapat dari honor untuk pegawai departemen penjahitan per jamnya sebesar 6.000. Anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen penjahitan 1.380.000. Selanjutnya pada departemen pengemasan, jumlah produksinya 2.300. Dapat dari soal. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsungnya 0,05. Jumlah jam tenaga kerja langsung 115. Upah per jamnya 4.800. 4.800 untuk pegawai departemen penjahitan untuk per jamnya, honornya. Anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pengemasan itu 652.000. Jadi total biaya tenaga kerja langsung itu 1.932.000 rupiah. Jadi total biaya tenaga kerja langsung PT Berkah Abdi Jaya untuk bulan Januari 2008 adalah 1.932.000 rupiah. 1.932.000 ini dapat dari penjumlahan antara anggaran biaya tenaga kerja langsung pada departemen penjahitan ditambah dengan anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pengemasan. Jadi hasilnya 1.932.000 rupiah. Itulah penjelasan dari UTS anggaran mata kuliah budgeting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.